hormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, saya Irson Sabale, mahasiswa IKN Manado. NIM 2501060174. Saya mengajar di SMP Negeri 23 Halmahera Barat, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Dengan ini, saya akan melakukan praktik mengajar di kelas 8 dengan tema Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Mohon saran dari Bapak Ibu dosen penguji pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, baik. Terima kasih. Di pagi hari ini kita belajar agama. Tapi sebelumnya Pak minta satu orang maju berdoa. Sarapan kah belum? Sudah. Tadi pergi sekolah mandi kan tidak? Mandi. Ya, pergi sekolah harus mandi supaya segar. Menerima pelajaran juga dia serat, bagus juga. Kalau menerima pelajaran juga masih segar-segar, ya. Jadi diharapkan pergi sekolah harus sarapan, harus mandi. Ya. Mari kita lihat materi kita di minggu lalu. Materi minggu lalu, ada yang sudah bisa mengerti materi minggu lalu? Sudah. Siapa yang belum mengerti? Sudah mengerti sama atau? Berarti sekarang telah masuk bab 5, Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Nah, mari kita lihat. Sebelum kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Peserta didik memahami Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain, khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Yang kedua, peserta didik memahami bahwa Tuhan Yesus menjadikan Roh Kudus yang menguatkan. Yang ketiga, peserta didik memahami bahwa Roh Kudus menguatkan gereja dan umatnya. Selanjutnya, kita lihat dalam Kisah Para Rasul
Roh Kudus diam di dalam kita. Tubuh kita adalah baiknya untuk memuliakannya, ya. Jadi, oke, kita lihat berikut. Roh Kudus dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong dan menasihati, ya. Karya Roh Kudus, kita lihat. Yang pertama, karya Roh Kudus yang apa sih itu? Ya, menginsafkan, mempertobatkan, ya. Yang kedua, karya Roh Kudus menyucikan. Yang ketiga, mampukan, memberi kuasa, ya, untuk melayani. Oke, kita lihat karunia Roh Kudus. Yang pertama, kita lihat Yesaya 11 ayat 2. Karunia itu adalah hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, takut akan Tuhan. Yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11. Karunia itu adalah berkata dengan hikmat, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan bermacam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan, berbahasa roh. Kita lihat berikut. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetap penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan semua yang telah kukatakan padamu. Ya, seperti itu. Kita lihat juga peran Roh Kudus di gereja dan umat. Yang pertama, mengajak orang beriman. Yang kedua, memberikan kekuatan dan semangat baru. Yang ketiga, memanggil ke dalam orang yang hidup orang baru bersama Tuhan Yesus. Yang keempat, memanggil ke dalam hidup yang baru bersama Yesus, membaharui akal budi sehingga serupa dengan Kristus. Ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, sampai di sini. Sampai sini sudah bisa mengerti? Sudah. Belum? Kalau belum, silakan bertanya. Sudah mengerti? Ya. Ya. Tadi ada, baru saja ini yang Pak sampaikan, peran Roh Kudus di gereja dan umat. Ada berapa itu? Ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Mengajar orang beriman. Yang kedua? Memberikan kekuatan dan semangat
kelima, Berbagi akan budi sehingga serupa dengan Kristus. oke. Kita lihat lagi. Tuhan Yesus menyanyikan Roh Kudus. Terdapat di coba isinya apa? Iya. Jadi oke, sampai sini sudah bisa mengerti? Sekarang orang akan berdiskusi, ya. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Ini materi ya. Sudah? Selesai? Kelompok 2? Sudah. Oke, yang akan maju, yang pertama kelompok 1 akan maju mempresentasikan di depan kelas. Silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban. Itu saya minta untuk ketua kelompok membaca. Nomor 1, apa yang dimaksud Yesus menjanjikan Roh Kudus? Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong atau Parakletos yang akan mengajar, menghibur, dan
terus buat kelompok 1 yang sudah menjawab kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 3, kami silakan. Apa yang dimaksud Yesus menjadikan Roh Kudus? Yesus Oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 2 silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. baik, apa yang dimaksud dengan menghibur dan menguatkan? Menghibur berarti memberikan kesenangan dan kegembiraan kepada saudara saling hal untuk menyenangkan
3. Jadi terima kasih kelompok 2, silakan duduk kembali. Akan kelompok 3 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Baik, apa yang dimaksud peran Roh Kudus di dalam gereja dan umatnya? Sebaliknya ini adalah sedang yang menggambarkan mengundangkan Roh Kudus yang kuat dalam diri gereja dan umatnya untuk menghubungi dan mengalahkan pengaruh dosa dan kejahatan serta untuk membimbing mereka pada kebenaran dan bukan rohani Roh Kudus berarti iman percaya dengan kuasa karunia dan membuat roh kehidupan Kristen dan Oke, kita berikan tepuk tangan dua kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dipersilakan kepada kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Sebutkan gereja yang hidup. pada gereja yang dijiwai oleh iman yang tugas pengambilan dan terus memantapkan kabar baik dari aksi saksi bersekutu dan melayani. Ini adalah gereja yang anggotanya dibuat dalam ibadah persekutuan, penyerbuan Injil, kegiatan amal kasih dan kesaksian, bukan hanya organisasi formal. Ya, oke, terima kasih buat kelompok 3. Mari kita berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, diskusi sudah selesai, maka kita akan melihat kembali materi sebelum kita sama-sama menyimpulkan. Jadi kita kembali lihat Roh Kudus, karya Roh Kudus yang ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Karya Roh Kudus yang menyembuhkan, menyucikan. Yang ketiga? Karya Roh Kudus yang menyembuhkan, memberikan kuasa keterbatasan dan karunia untuk melayani. Oke, kita lihat berikutnya.
tadi kita sudah belajar bersama-sama, bahkan sudah diskusi. Yang pertama, mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janji Tuhan mengenai Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji akan mengutus. Ulang, kita baca secara bersama-sama. Kesimpulan yang pertama itu. Yang pertama, 1, 2, 3. Janji Tuhan mengenai Roh Kudus. Yang kedua, fungsi Roh Kudus sebagai penghibur dan penguat. Yang ketiga, peran Roh Kudus dalam gereja dan umat. Yang keempat, yang keempat itu ada 3 poin. Yang pertama, melahirkan. Yang kedua, pengudusan. Yang ketiga, menciptakan. Materi kita sampai di sini dan kita akan